Daftar haji di Korea? Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Emang iya? Yuk kita langsung tanya ke salah satu calon jamaah haji dari Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Selamat jumpa di channel YouTube Bunda Kinara. Ini kisah dan catatan kami selama tinggal di Korea Selatan. Kamsahamnida Cinggu sudah subscribe, like, dan komen di postingan-postingan channel YouTube Bunda Kinara. Semoga informasinya bermanfaat ya. Di video kali ini, Bunda Kinara akan membahas tentang ibadah haji dari Korea Selatan. Sebentar lagi sudah bulan Dzulhijjah nih, berarti bulannya haji. Tahun ini memang Bunda Kinara dan keluarga belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi alhamdulillah punya kenalan nih, punya temen yang bisa ditanya-tanya soal persiapan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini yang berangkat dari Korea Selatan. Berangkat dari Korea Selatan, hajinya tuh cara daftarnya gimana sih? Kemudian syarat dan ketentuannya apa? Biayanya berapa? Terus cari perlengkapan haji di Korea mana tuh? Video selengkapnya simak videonya sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Laila Wahyuni. Saya saat ini domisili di Seoul, Korea Selatan. Saya di sini ibu rumah tangga, mengurus anak-anak. Bunda, apa benar kalau daftar haji di Korea itu daftar tahun ini, berangkat juga tahun ini? Info dari mana nih? Wes, tapi Pertanyaan netizen nih. oh gitu, pertanyaan netizen. Oke, netizen yang budiman, insyaallah wes. Insyaallah informasinya benar. Jadi kalau di Korea ini, ketika kita sudah siap ya, utamanya adalah uangnya gitu ya, itu bisa langsung berangkat seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya uangnya sudah cukup untuk berangkat, ya bisa berangkat langsung di tahun yang itu juga. Oke. Terus kemudian Bun, apa aja syaratnya untuk daftar haji dari Korea? Yang pertama itu daftarnya tuh yang pertama itu syaratnya kita harus tinggal di sini minimal 6 bulan ya. Berarti kita harus punya ARC yang aktif ya. Seperti itu. Harusnya kita aktif atau ya visa minimal 6 bulan gitu. Jadi nggak, kalau yang wisatawan gitu tuh nggak bisa. Jadi memang harus punya izin tinggal di sini gitu, seperti itu. ARC ya, Alien Resident Card itu ya. Nah, terus ya sisanya ya punya uang. Seperti itu. Isi aplikasi atau apa Bunda? Nah betul, nah yang sekarang ini, kalau yang tahun kemarin itu ada semacam masih diurus oleh pemerintah ya, diurus oleh pemerintah. Di sini tuh diwakili oleh KMF namanya. Nah diwakili oleh KMF, nah KMF ini yang mengurus, jadi kayak semacam travel tapi dia resmi gitu ya, resmi dari pemerintah Korea, dan itu cuman KMF saja yang berhak menyelenggarakan. Itu tahun lalu. Nah yang sekarang ini menggunakan sistem nusuk, di mana kita tuh semacam backpacker gitu ya. Jadi kita beli sendiri, paket-paketnya itu sudah disediakan oleh pemerintah Saudi ya. Jadi dari website itu namanya Haj Nusuk gitu ya, bisa dicek di website, di Google gitu ya untuk itu. Terus nanti bisa langsung login, daftar sendiri, bikin akun. Nanti di situ ada pilihan-pilihan paket untuk haji gitu. Harganya juga beda-beda Bunda. Ada yang, cuman kalau untuk yang tahun ini itu naik dari tahun sebelumnya lumayan. Startnya itu dari sekitar 11 juta won. Beda hari atau gimana Bun? Kalau untuk harganya itu sendiri sebenarnya bukan bergantung hari. Kayak misalnya hotel, ya kan, kalau letak hotel kan beda ya. Kayak misalnya hotelnya lebih mahal ya berarti itu paketannya lebih dekat, lebih mahal biasanya gitu. Dari bintangnya juga kan biasanya lebih mahal gitu ya. Pokoknya dari segi hotelnya itu yang bikin mahal. Sama tiket pesawat itu beda. Kalau harinya sendiri nggak masalah. Mau lebih lama ataupun lebih sebentar, kalau pilihan hotelnya yang biasa saja ya bisa jadi lebih murah gitu. Karena kan biaya tinggal di Saudi sendiri ya untuk makanan itu nggak mahal ya kalau dibanding di Korea. Kalau yang saya tahu, harga makanan maksudnya untuk tinggal di sana lebih lama gitu, itu nggak makan banyak biaya gitu. Jadi aman-aman aja lah. Cuman itu tadi biaya di hotel dan pesawat yang membedakan harganya gitu. Jadi situ nanti di nusuknya itu ada paket-paketnya, bisa kita pilih gitu. Yang tahun lalu itu kan setahu saya ya sekitar 8 juta won. Nah kalau yang sekarang naik lumayan 11 sampai, kalau yang saya hampir 12 juta won, 11 sekian gitu. Lumayan ya naiknya ya. Tapi masih lebih mending dibanding kalau kita dari Indonesia. Udah lama, harganya pun mahal.
berangkat dari Korea itu serentak ya Bunda berarti? Satu kloter gitu. Satu kloter bareng, tapi karena kita tadi ya paketan ya, ada yang ya paling beda berapa hari gitu berangkatnya, seperti itu aja sih. Tapi bareng. Kalau saya berangkat tanggal 1 Juni insya Allah, mohon doanya. Dan yang berangkat bareng saya insya Allah ya, bareng kami tuh bikin kelompok dari, kan yang mau berangkatnya banyak nih lumayan. Nah kami bikin kelompok sendiri gitu ya. Itu ada sekitar 40 orang. Nanti kami yang berangkat bareng-bareng tuh sama 40 orang itu. Nah kalau untuk mutawifnya sendiri itu ada paketannya di nusuknya. Jadi nusuk itu selain penginapan dan tiket pesawat, mutawifnya pun disediakan. Jadi memang disediakan oleh pemerintah Saudi. Di nusuk itu satu paket komplit. Nah cuman kan satu mutawif itu melayani banyak orang gitu ya. Jadi ya nggak bisa ngandalin mutawif juga, kita tetap harus belajar sendiri gitu. Nah kalau di kelompok kami sendiri alhamdulillah ada mutawif sendiri. Jadi dari 40 orang ini kami seperti yang apa ya, kayak oh ini ada orang yang lumayan pinter nih, yang udah pernah haji. Nah beliau kita jadikan mutawif seperti itu. Lumayan kan kalau satu orang melayani 40 orang, lumayan lah dibanding melayani ratusan orang gitu kan. Jadi nggak bisa ngapain nih mutawif gitu kan. Kan mutawif sendiri kan membimbing ya. Kalau misalnya satu orang membimbing ratusan tuh kayaknya kita seperti itu. Ya, bismillah. Kalau untuk manasik sendiri dari paket nusuknya itu tidak disediakan, tetapi kami karena banyak ya kelompok orangnya gitu ya, jadi kami inisiatif bikin sendiri untuk manasiknya. Jadi kami kumpulkan yang memang bisa aja, yang memang luang waktunya untuk manasik. Yang membimbing siapa, yang ngajarin manasiknya gitu, itu tuh biasanya teman-teman yang sebelumnya sudah pernah haji atau ustadz-ustadz yang memang sudah pernah melakukan haji atau beliau itu berpengalaman sebagai mutawif gitu. Kemarin kami sudah melakukan manasik ya, hanya diberi penjelasan saja, tidak seperti yang di Indonesia ya kan ada praktek langsung ke asrama haji ya semacam itu. Kami cuman mendapatkan penjelasan saja, tapi itu insya Allah lumayanlah cukup gitu, seperti itu. Karena kan memang waktunya terbatas ya di sini ya, pada sibuk gitu di sini, masya Allah. Gitu Mbak. Untuk barang-barangnya sendiri dari paket nusuknya tidak dapat ya, maksudnya untuk yang pakaian ihram dan sejenisnya itu tidak dapat. Jadi kami tuh menyiapkan sendiri, bisa dapat, ada yang beli dari Indonesia langsung dikirim ke sini, ada juga yang bisa beli di Itaewon ya kan, ada barang-barang haji dan perlengkapan muslim gitulah ya, muslimah, dan bisa juga langsung beli di Saudi seperti itu. Jadi kan karena di Saudi juga selain mudah kan lumayan lah harganya masih terjangkau gitu. Jadi tidak repot sebenarnya kalau untuk barang-barang haji. Gitu Mbak. Sama-sama. Semoga doain ya, semoga jadi haji yang mabrur insyaallah. Semoga semuanya juga bisa segera nyusul. Kapan lagi di Korea bisa langsung berangkat haji insyaallah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini wawancara by chat dengan jamaah haji 2023 yang berangkat dari Korea Selatan, namanya Bunda Uci, tentang meningitis, kemudian dam, dan sertifikat haji dari Korea Selatan. Jawaban beliau adalah seperti ini. Yup, meningitis tetap wajib, tapi tidak di cover oleh asuransi dan bayarnya sekitar 2 juta rupiah lah ya. Kemudian yang kedua, apakah kena dam? Ya, of course, karena ini termasuk haji tamattu. Ketiga, soal sertifikat haji itu kan kalau yang di Badal biasanya dapat ya, tapi kalau yang berangkat langsung gitu dapat gak sih di Indonesia? Bunkin juga kurang paham deh ya. Nah, sekian Cinggu wawancara Bunkin dengan calon jamaah haji dan jamaah haji tahun lalu yang berangkat dari Korea Selatan. Kira-kira teman-teman yang dari Indonesia atau dari negara manapun, do you have any question yang berhubungan dengan haji yang berangkat dari Korea Selatan? Nah, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Siapa tahu ya mungkin bisa update jawabannya dengan bertanya kepada calon jamaah haji dan jamaah haji dari Korea Selatan. Semoga kita semua disegerakan Allah ya untuk diundang menjadi tamunya di Baitullah Makkah Al-Mukarramah sebagai jamaah haji, insya Allah dalam keadaan
sehat walafiat. Thank you very much for watching this video. Semoga ada manfaatnya ya dari sharing Bunda Kinara hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum.